Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Setelah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami
dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menyatakan kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita ini menyatakan kebenaran sebenarnya sangat susah kita lakukan, sidang jemaat Tuhan. Mengapa sangat susah kita lakukan? Kebenaran itu sangat mahal sebenarnya. Terkadang pun kita mengatakan yang sebenarnya orang tidak percaya, dan kita mengatakan yang sebaliknya pun orang tidak percaya, sidang jemaat Tuhan. Ini yang terjadi dalam kasus Paulus. Setelah dia diserahkan ke wali negeri Felix, dia diadili, dan Imam Ananias datang. Dan setelah dia di Kaisarea, mahkamah agama, dibela oleh seorang pengacara yang bersama-sama dengan mereka, sidang jemaat Tuhan. Pengacara yang mengatakan yang tidak sebenarnya, bahwa Paulus ini dikatakan adalah suatu sekte, katanya sekte Nasrani. Padahal sebenarnya bukan sekte. Paulus sebenarnya mengikuti ajaran-ajaran daripada orang Yahudi. Dia masuk ke bait suci, dia memberikan persembahan-persembahan, dan dia juga selalu taat kepada hukum Taurat sebenarnya. Tetapi karena Paulus tidak sejalan dengan imam-imam, akhirnya para imam dan pengacara mencari jalan memberikan kesaksian palsu agar Paulus dihukum. Dan Felix tidak mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi. Makanya waktu perkara itu Felix memberikan kesempatan kepada Paulus untuk menghadapi pembelaan dirinya. 3 tuduhan tersebut dalam persidangan itu dibantah satu persatu oleh Paulus. Kedatangannya ke Yerusalem dengan maksud untuk beribadah tidak dapat dibuktikan sebagai upaya mengacaukan umat Yahudi ataupun bait suci. Apa Paulus lakukan senantiasa sesuai dengan pengajaran kitab suci. Bila ada yang dapat disebut kesalahan dalam diri Paulus, bahwa ia mengikuti jalan Tuhan yang mereka anggap sesat, padahal hal itu bersumber dari kitab suci yang memang mengajarkan adanya pengharapan, kan adanya kebangkitan orang mati, sama seperti para pendakwanya. Menyangkut karakter Paulus selalu berusaha hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia, dan mengasihi kaum sebangsanya dengan datang ke Yerusalem membawa persembahan-persembahan diakonia.
ketika mereka menangkapnya sedang beribadah di bait suci. Walaupun Paulus tidak berbukti bersalah, sayangnya Felix yang mengetahui jalan Tuhan tidak berani mengambil keputusan. Bahkan ia dan istrinya mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil, namun mereka tidak bertobat. Inilah situasi rentetan yang terjadi pada Paulus. Dia mengalami itu semua karena Injil kebenaran, karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia yakin dan percaya apa yang dia pegang, itu Injil, itu adalah yang sesungguhnya. Walaupun orang Yahudi banyak yang menentang dan menolak dia dan memberikan suatu kesaksian yang palsu, namun kebenaran itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Paulus dan kepada semuanya. Tuhan tidak membiarkan Paulus diserahkan kepada mahkamah agama, ke Ananias, Imam Ananias, agar diadili. Dan Tuhan pakai pada negeri Felix untuk menyatakan kebenaran itu sebenarnya. Kebenaran yang sesungguhnya bahwa Paulus berjalan di jalan Tuhan dan Paulus adalah sebagai saksi Kristus dan mengabarkan kabar baik itu. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita sedang jemaat Tuhan, kita menyatakan kebenaran itu, orang tidak percaya karena pribadi kita pernah melukai orang. Tetapi karena kita pernah membuat kesalahan, kita menyatakan kebenaran, orang tidak percaya. Namun sesungguhnya kita nyatakan dan kita utarakan kebenaran itu adalah untuk memberikan kedamaian kepada orang dan memberikan suatu penjelasan kepada orang bahwa yang kita nyatakan itu adalah benar. Itulah yang dirasakan Paulus sedang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, sedang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan kebenaran itu, walaupun kebenaran itu pahit dan banyak yang tidak menerimanya. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Saya percaya menyatakan kebenaran itu akan kami lakukan, walaupun tantangan dan hambatan dan masalah yang kami hadapi bertubi-tubi, tetapi kami mau menyatakan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan juga berdoa, amin.